di bawah laut itu kan 80%-nya datang dari darat, 63%-nya adalah sampah plastik sekali pakai. Biar masyarakat tuh nggak cuma disalahin, tapi dikasih alternatif opsi yang membuat mereka juga merdeka untuk memilih. Ternyata memang butuh lintas stakeholder, ngomongin sampah, nggak bisa nih cuma orang-orang nyelem aja dari hobi. Jangan sampai ketika kita kampanye, apa yang kita omongin berkebelakangan sama fasilitas yang ada, atau bahkan rencana pemerintah ke depannya gitu. Selamat datang di Taman Belakang Greeners. Hari ini kita akan berbincang bersama Switenia Puspalestari. Dia adalah salah satu pendiri Diverse Clean Action atau DCA, sebuah kegiatan yang berusaha untuk membersihkan sampah yang ada di lautan di Indonesia. Sejak 2015, Tenia dan DCA terus konsisten melakukan kegiatannya. Dia pun bekerja sama dengan masyarakat lokal yang ada di banyak penjuru di dalam negeri. Gak heran kalau dia mendapat banyak pengakuan termasuk dari mata internasional. Tenia masuk dalam jajaran BBC 100 Women 2019 serta menjadi Obama Young Asia Pacific Leader pada tahun yang sama. Hari ini kita akan berbincang dengan Tenia tentang apa saja sih temuan dia 5 tahun ke belakang, lalu bagaimana cara dia membuat sebuah pergerakan lingkungan hidup yang bertahan sampai sekarang, dan apa aja kira-kira target dia di tahun yang baru. Tapi ini teman-teman, karena sekarang lagi musim hujan, jadi kita menggeser obrolan taman belakang ke dalam ruang redaksi Greeners. Saya Iksara Devi, inilah episode ketiga obrolan taman belakang. Halo Sobat Greeners, sekarang kita udah bersama Tenia. Yeay! Bagaimana kabarnya Tenia? Kabar baik, alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini kan lagi masih dalam rangka pandemi nih. Kamu masih nyelam-nyelam nggak? Masih sih, terakhir aku nyelam itu di Bali dan juga di Lombok. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan nggak sesering dulu ya. Jadi benar-benar ada momen-momen yang memang memungkinkan untuk aku diving, baru aku diving. Bukan kalau dulu kan kayaknya sebulan sekali dan memang rutin gitu. Kalau sekarang tetap menjaga diri gitu. Ada lagi nggak tuh perbedaannya antara zaman sebelum pandemi sama setelah pandemi? Misalnya harus pakai protokol kesehatan apa dulu sebelum pakai baju diving, kan ribet banget tuh. Apa ngaruh apa enggak tuh? Sebenarnya ngaruh. Jadi sebenarnya kan yang harus dikurangi itu adalah bagaimana kita berinteraksi sama orang lain. Sebenarnya kalau lagi menyelam kan kita semua pakai peralatan ya. Jadi di bawah laut mungkin tidak bisa menular gitu kasarannya. Tapi kalau misalnya ketika kita diving trip gitu, dari mulai kita dari hotel, abis itu kita ke tempat acara, kita briefing, terus kita juga mempersiapkan alat-alat. Nah itu yang harus didisinfeksi, dan kita juga tetap menjaga jarak. Jadi ketika kita sudah pakai alat dan turun ke bawah laut, itu baru rasa nyaman atau aman gitu. Oh gitu, justru kalau aku mungkin malah ketakutan banget tuh. Tapi di atas kapalnya juga kali ya, di atas kapal, di atas perahunya juga kali ya? Betul. Jadi tetap kadang pakai face shield atau memang menggunakan masker. Kan udah 5 tahun nih sejak Tenia, Nesha, sama Tio ya mendirikan DCA. Sejauh ini apa aja sih temuan kamu yang kamu rasa penting untuk banyak masyarakat Indonesia tahu? Gak kerasa banget ya. Udah 5 tahun ya? Bukan 6 tahun, udah 2021 sekarang. Iya. Cuma kalau misalnya data-data apa sih yang paling kita sering sampaikan gitu ya, bahwa ternyata kalau kita ngomongin sampah di bawah laut itu kan 80%-nya datang dari darat. Dimana sampah-sampah yang tidak termanage atau terkelola dengan baik itu yang bisa sangat mungkin masuk ke sungai dan juga ke laut. Nah, selain itu ketika kita berbicara tentang jenis-jenisnya, ternyata datanya itu menunjukkan sekitar 63%-nya adalah sampah plastik sekali pakai. Jadi ketika kita bersih-bersih gitu ya dari bawah laut atau dari pinggir pantai, ternyata yang paling sering kita temukan adalah sampah yang tidak diterima sama bank sampah atau pelapak, yaitu tadi plastik sekali pakai. Jadi nggak heran sih kenapa banyak sampah itu, karena kita sendiri belum banyak mengurangi dari sumber, masih bergantung sama kresek, sedotan, habis itu sasetan gitu ya, plastik-plastik seperti itu. Nah, hal menarik lainnya adalah ketika kita melihat dari segi berat gitu ya. Kalau tadi kan dari segi jumlahnya satu-satu kita hitungin. Kalau kita melihat dari berat itu ternyata sampah tekstil atau baju itu yang paling banyak. Yang paling berat gitu, karena
sampah tekstil itu mungkin di Indonesia banyak yang bukan 100% dari katun, tapi dia campuran dari plastik. Sedangkan di Indonesia sendiri belum banyak tempat yang bisa mendaur ulang itu sendiri gitu. Kecuali dia benar-benar 100% polyester atau plastik kayak gitu ya. Jadi dari situ kita juga merasa kesadaran akan slow fashion dan juga bagaimana kita bisa mengatur agar tidak terlalu banyak belanja atau mendonasikan baju itu juga ternyata sangat penting. Betul. Terus dari tahun ke tahun nih, kan udah hampir 6 tahun ya? Atau udah memasuki 6 tahun? Ada perbaikan nggak sih? Atau malah semakin parah? Ada yang perbaikan, ada juga yang semakin parah. Dalam artian ketika kita berbicara tentang awareness atau kesadaran masyarakat tentang masalah sampah, khususnya sampah laut, tentunya semakin tahun semakin baik ya. Karena dulu ketika kita ngomongin sampah laut tuh pasti respon yang kita dapat adalah yang di darat aja belum selesai gitu, ngapain kita ngomongin di laut, nggak kelihatan gitu kan. Namun sekarang karena mungkin visualnya sudah banyak, kampanyenya, data-datanya sudah ada, sehingga orang lebih paham dan beberapa bahkan lebih tergerak untuk berubah dari segi lifestyle-nya untuk lebih ramah lingkungan dan mengurangi sampah karena menonton atau melihat sendiri sampah yang sudah masuk ke hewan-hewan dan juga ekosistem laut. Nah, dan juga dari segi kolaborasi, dulu rasanya ketika kita bergerak di pinggir pantai laut itu rasanya sendiri. Sekarang ternyata sudah banyak banget komunitas-komunitas, baik itu yang tercetus dari program-program pelatihan Diverse Clean Action maupun dari yang lainnya juga. Nah, tapi kalau dari segi kondisi sampahnya sendiri gitu ya, kondisi sampah mungkin beberapa tempat memang sudah semakin baik, tapi tidak memungkiri bahwa jumlah sampah terus meningkat. Bahkan kalau kita lihat dari berita kemarin kan di akhir tahun 2020 di salah satu kota di Indonesia yaitu Yogyakarta, TPA-nya ditutup. Sampahnya akhirnya menumpuk-numpuk dan ada resiko bahwa sampah itu juga masuk ke sungai dan ke laut karena bingung dibuang kemana. Iya, betul sekali sih. Sejauh ini menurut kamu tantangan terberat sebagai pegiat lingkungan yang membersihkan laut itu tantangannya apa yang terberat? Apa karena masyarakat nggak sadar-sadar dan masih menggunakan plastik sekali pakai, atau mungkin dari produsennya sendiri, atau gimana? Menurutku tantangan yang paling besar memang dibutuhkannya perubahan secara sistemik. Karena yang dilakukan sama Diverse Clean Action adalah memang betul kita memungut sampah dari bawah laut, kita memungut sampah dari pinggir pantai, namun itu hanya untuk mengambil data sebenarnya. Jadi kita memang ketika mengambil sampah, kita tahu besok juga pasti mungkin ada lagi gitu. Karena selain memang misalnya fasilitas pengelolaan sampah yang belum baik di daerah pesisir tersebut, ada juga kemungkinan sampah yang terkirim dari laut. Nah, ketika sampah terkirim dari laut, ada yang dari negara lain, ada yang dari provinsi lain gitu kan. Jadi resiko-resiko itu masih ada. Nah, ketika kita melihat kenyataan tersebut, sehingga bagaimana kita merasa kita butuh solusi yang jangka panjang. Ketika kita tadi sebutkan data-data sampah yang paling sering ditemukan, memang kita harus memberikan alternatif pilihan yang juga lebih baik atau bahkan sama baiknya sama yang produk-produk konvensional. Seperti contoh tadi sesimpel sasetan. Orang sekarang lebih milih sampo saset karena lebih murah dan lebih gampang dibandingkan shampoo yang ditaruhnya di botolan. Nah, oleh karena itu kita mencoba mencari solusi-solusi yang bisa diterapkan secara masif, besar, dan juga sistemik, biar masyarakat tuh nggak cuma disalahin, tapi dikasih alternatif opsi yang membuat mereka juga merdeka untuk memilih. Nah, mungkin selain itu juga ketika kita ngomongin tentang 17.000 pulau-pulau kecil di Indonesia gitu ya, di mana lautan kita menjadi juara dunia untuk menyelam, ternyata area-area pesisir dan pulau-pulau kecil ini banyak sekali yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Nah, dari situ balik lagi ke permasalahan dan solusi yang dibutuhkan itu harus sistemik. Ya jangan cuma dimarahin jangan buang sampah sembarangan, tapi juga harus difasilitasi bagaimana sampah yang sudah dipilah, dikurangin dan didaur ulang itu bisa dibawa ke tempat pengelolaannya. Jadi bukan sembarangan dibuang ke laut dan lainnya. Ngomong-ngomong soal pulau kecil nih, saya dengar-dengar DCA sekarang banyak program baru termasuk merangkul warga lokal di pulau-pulau kecil ya.
namanya sosis ya kalau nggak Betul, salah. betul. Itu sama Deddy Miswar bukan tuh? Tania coba diceritain nih buat Bukan. pemirsa Greeners. Ya, bukan nyanyi-nyanyi sambil bilang sosis, bukan. Tapi sosis itu sebenarnya kepanjangannya adalah program Save Our Ocean and Small Islands. Nah, program sosis ini sebenarnya muncul dari kolaborasi kita dengan Yayasan Kehati dan beberapa organisasi lainnya. Di mana di tahun 2017 kita sempat launching program ini untuk menjembatani nih awalnya ekoturism. Karena kita menyasarnya kan teman-teman yang suka menyelam. Bagaimana ketika mereka diving trip, mereka menyelam, mereka jalan-jalan, mereka juga bisa membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi sampahnya atau mendaur ulang sampahnya. Nah, tapi setelah kita jalan tadi, oh ternyata memang butuh lintas stakeholder, ngomongin sampah, nggak bisa nih cuma orang-orang nyelam aja dari hobi. Jadi dari situ kita memastikan masyarakat sekitar di sana harus ikut serta dalam merumuskan solusinya. Jadi yang kita lakukan, kita tinggal di satu pulau selama 3 bulan. Terus dalam pulau itu kita memastikan apa sih gap-gap secara fasilitas, secara sosial, secara teknologi dan lainnya. Dan kita membutuhkan waktu 1-2 tahun membuat pulau itu bisa menerapkan pemilahan sampah dari sumber. Jadi dari rumah-rumah dikasih ember, terus mereka bisa milahin sampah dapur sendiri. Akhirnya sampah yang bisa didaur ulang lebih terserap gitu, lebih bisa didaur ulang, dan yang terbuang sia-sia yang jadi residu itu ya baru yang mau nggak mau harus diangkut dan dibawa ke TPA kayak gitu. Jadi itu yang kita terapkan di Kepulauan Seribu Jakarta. Dan di 2020 tahun lalu kita senang banget udah mulai menjadi inspirasi dan diduplikasi di 10 provinsi lainnya melalui program Marine Debris Rangers, di mana kita sebut Rangers itu adalah relawan kita dari dulu, dari 2015 gitu. Oh, keren banget tuh. Udah diduplikasi di 10 provinsi. Ya. Berarti itu pulaunya lebih dari 10 kan pastinya? Ya, satu pulau satu titik aja tuh bisa 11 pulau, 5 pulau gitu. Mantap banget. Tapi ngomong-ngomong Tania, sebagai anak muda nih, kan aku lihat sebenarnya pergerakan anak muda itu susah untuk terbentuk, apalagi bertahan, susah sustainable. Karena kan Tania juga pasti sadar itu tuh memberi, terus memberi. Itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa bertahan dalam membuat sebuah pergerakan lingkungan lagi yang kurang populer di Indonesia? Ya, betul. Gak terlalu populer kan? Bukan menjadi prioritas kali ya. Betul. Pasti kan prioritas utama, apalagi lagi pandemi ini, bagaimana kita bisa bring back ekonomi lebih baik, habis itu kesehatan, lingkungan ini masih belum menjadi prioritas. Betul. Nah, sama halnya ketika dulu kita mulai di 2015. Aku memulai ini ketika masih kuliah di tingkat 3 waktu itu, dan kuliahnya jauh dari laut gitu. Jadi challenges-nya itu sebenarnya banyak. Namun mungkin bagaimana biar bisa sustainable itu manage ekspektasi. Karena ketika kita punya satu visi, satu misi, dan juga mencoba memetakan kira-kira aktivitas apa sih yang organisasi kita mau bikin gitu ya, kita pastikan dulu apakah sudah pernah ada organisasi lain yang melakukan itu. Kalau sudah ada, kenapa saya harus buat baru? Kenapa nggak ikut aja gitu? Kalau memang sudah menemukan alasan itu, kita juga lihat bagaimana kita bisa sukses, berapa resource yang kita butuhkan. Nah, tentunya ketika kita mikirin itu sendiri pasti susah. Kita butuh teman-teman, tim yang membangun dari awal. Oleh karena itu aku ngajak co-founders aku, tapi di situ juga aku pastikan walaupun kita masih muda, masing-masing pasti masih mencari jati diri. Jadi pasti mereka punya juga rencana hidupnya masing-masing. Nah, caranya kita memastikan dulu ekspektasi apakah mereka mau full time nih di program, salah satunya adalah Diverse Clean Action gitu ya, misalnya dalam hal ini. Nah, dari situ ketika kita udah tahu, oke, kamu nggak bisa 100%, aku yang 100%, kamu bakal bagian ini, walaupun kita di lapangan misalnya sendiri, tapi kita tahu bahwa banyak yang support di belakang kita, walaupun dalam porsinya masing-masing. Nah, itu sih yang membuat kita bertahan, dan akhirnya dengan kolaborasi, dengan dukungan lebih banyak orang, jadi lebih cepat progres dan perkembangannya sampai sekarang gitu sih, Mbak. Keren banget emang Tania. Terus kan sekarang kamu tuh banyak banget bekerja sama dengan masyarakat di pulau-pulau kecil yang tadi di program sosis itu. Sebenarnya tanggapan masyarakat itu gimana sih? Kan kita kan agak-agak selalu skeptis gitu. Masyarakat tuh nggak mau, mereka tuh mau yang gampang. Tapi sebenarnya di daerah sana sebenarnya gimana kenyataannya?
Kita mulai pertama kali program SOSIS itu di Kepulauan Seribu dan sampai sekarang sudah didukung dari USA, dari Amerika dan juga dari Body Shop dan dari Danone Aqua dan juga dari beberapa perusahaan lain. Nah, ketika kita melihat dari sudut pandang luar gitu ya, pasti merasa banyak yang salah gitu atau masyarakatnya kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi ketika kita sudah tinggal dengan masyarakat, kita melihat sudut pandangnya mereka sendiri, sebenarnya mereka itu mau sekali berubah gitu. Tapi bagaimana mereka berubah itu ya harus terfasilitasi. Jangan sampai ketika kita kampanye apa yang kita omongin berkebelakangan sama fasilitas yang ada atau bahkan rencana pemerintah ke depannya gitu. Jadi bagaimana kita banyak berbuat di kepulauan itu harus menjembatani tadi tentang target-target dan keinginan dari masing-masing pihak. Nah, caranya gimana? Yang kita pastikan kita lakukan itu FGD yang pertama kali. Jadi kita bikin fokus group discussion atau kayak diskusi-diskusi lintas stakeholder. Kita minta mereka sendiri yang mendesain, menurut mereka masalah apa enggak. Nah, kira-kira untuk membuat solusinya yang cocok kayak gimana, butuh resource-nya apa aja, kita mencoba menjembatani. Jadi walaupun mungkin kita sudah tahu teori yang baik apa, tapi kita biarkan itu keluar dari masyarakatnya. Nah, setelah itu akhirnya kita bikin beberapa pelatihan-pelatihan per masing-masing jenis kelompok, kayak ada yang dari nelayan, ada yang juga kelompok wisata, kelompok bank sampah, karena semuanya itu punya masing-masing interest yang berbeda-beda, nggak bisa kalau dilebur jadi satu. Gitu sih, dari situ akhirnya mereka jadi interest dan bahkan sekarang mereka membantu kita dalam program sociopreneur yang kita lakukan, yaitu program toko cura, karena untuk mereka sadar sendiri gitu, kalau misalnya ngomongin sampah saset, mereka masih kebergantungan, mereka butuh solusi alternatif. Akhirnya kita tawarin, yaudah yuk kita bisnis, jualan sabun, sampo, deterjen, dan lain-lainnya dengan sistem cura. Kita beliin deterjennya, kita set up investasi tokonya, tapi kalian yang running ya, keuntungannya buat kalian. Dan selain keuntungan ekonomi, coba deh dihitung berapa banyak saset yang berhasil kalian kurangi. Ternyata per bulannya bisa sampai 3.000 pieces gitu satu tempat. Gitu sih, jadi bagaimana co-creation itu juga membuat masyarakat lebih percaya dan mau ikut serta lebih maksimal. Oke banget ya, harusnya tuh direplikasi juga tuh dibuat masyarakat perkotaan. Bikin dong. Bisa. Udah banyak sih ya, tapi mungkin harganya aja mungkin lebih ke arah high end gitu ya. Kita kan pengennya yang harganya juga suitable buat anak mahasiswa, menengah ke bawah dan lainnya. Menurut Tania, sekarang kan udah mulai gencar tuh gaung-gaung tentang daur ulang. Sebenarnya menurut temuan kamu di laut, itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Sekarang kan semakin gencar. Ada perubahan atau sebenarnya gimana menurutmu? Untuk mengukur langsung apakah iya atau tidak berubah karena awareness yang meningkat itu sulit, karena ketika kita membersihkan bawah laut dan pinggir pantai, bisa saja sampah itu memang sudah lama di situ bertahun-tahun atau memang dia baru datang gitu, dan itu butuh pemodelan dan lainnya. Dan satu tempat dengan tempat lainnya pasti berbeda karena lautan itu satu gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari segi dampaknya, tentunya sangat berdampak. Contoh yang paling nyata adalah dulu di awal-awal kita bangun Diverse Clean Action, belum banyak sekat-sekat yang ditaruh pemerintah DKI Jakarta di sungai. Nah, waktu itu jadi sering banget kita nemuin tuh kulkas, kasur yang kayak gede-gede kan, pintu mobil di utaranya Jakarta. Nah, tapi ketika kita sekarang bersih-bersih segala macam ya sudah semakin sedikit. Dan kita lebih ke arah bagaimana ya yang orang yang deket situ aja yang kita pastikan tidak buang sampah ke laut gitu ya. Dan dari segi general, dari segi kita ngelihat dari helikopter view gitu ya dari atas, ya sangat berpengaruh karena apa yang masuk ke bawah laut itu biasanya masih banyak yang bisa didaur ulang, tapi sia-sia masuk ke laut gitu. Menurutmu apa sih masalah sampah laut yang paling urgent yang harus kita atasi bersama-sama? Yang paling pertama tuh ini. Semuanya urgent ya. Tapi mungkin yang paling utama adalah bagaimana sesimpel kita memastikan sampah yang kita hasilkan, baik itu di rumah maupun ketika kita lagi traveling, itu benar-benar terdaur ulang sampai akhir gitu. Jadi kendalanya tuh karena Indonesia begitu luas, nah sistem itu belum ada gitu di seluruh Indonesia. Jadi walaupun kita bertraveling mau nyelam ke ujung timur atau ujung barat,
kita buang ke tempat sampah, ternyata bisa aja sampah itu masuk ke laut loh gitu. Nah, aku rasa yang paling penting dan bisa dilakukan semua orang adalah mengedukasi dan meyakinkan semua yang ketemu di saat di rumah ataupun di traveling untuk memastikan mereka tidak buang sampah ke laut. Itu yang paling utama sih. Baik tuh teman-teman, dengarkan ya Tenia, jangan buang sampah ke laut, jangan buang sampah ke sungai. Pertanyaan selanjutnya, kita pengen tahu pengalaman paling menarik Tenia selama menyelam. Banyak sih. Yang mungkin ada kayak tadi kan udah disebut ada temuan ranjang, kasur, ada pintu mobil, mungkin ada lagi yang lebih seram-seram atau lebih apa? kalau misalnya yang sangat memorable sampai sekarang itu saya dimarahin instruktur dan dive master saya, karena kan kalau menyelam itu harus ada yang lebih pro lah daripada kita. Harus tetap ada yang nge-guide walaupun kita familiar dengan tempatnya segala macam. Jadi ketika saya menyelam itu di Berau di Kalimantan Timur, di situ saya menyelam di salah satu spot di Maratua itu namanya channel, dimana itu kecepatan airnya itu kayak kalau kita nge-flush toilet ya secepat itu gitu, wush gitu. Buset. Karena itu adalah arus dari laut di situ. Nah, ketika kita turun ke bawah laut, harus orang-orang yang memang sudah advance ke atas gitu kan, karena ada beberapa jenjang levelnya. Nah, ketika turun ke bawah laut itu kaki bisa ada di atas gitu kan, jadi kita harus kayak Spider-Man gitu di bawah laut untuk bisa bertahan, tapi di bawah sana banyak sekali ikan-ikan besar yang memang dying to see gitu loh, kayak worth it perjuangan itu. Okay. Nah, ketika menyelam di sana, saya nemuin ada 3 jenis sampah, saya ingat banget. Ada 1 kaleng, ada 2 sasetan. Nah, ketika saya ngeliat itu, saya kesel dong. Ini kan logikanya tempat yang arus lautnya kencang gitu. Kok masih ada sampah-sampah yang nyangkut dan sampah-sampah dari masyarakat Indonesia gitu. Karena brandnya adalah brand Indonesia kan. Jadi ketika saya ambilin sampahnya, saya terpisah sama rombongan gitu, maksudnya saya ketinggalan lah gitu. Dan ketika saya udah ketemu lagi di atas, ditanya, kamu ngapain sih masih ngambilin sampah di tempat ekstrim seperti ini gitu ya. Itu sih yang membuat saya masih kesel aja gitu sampai sekarang. Jiwa-jiwa bersih-bersih lautnya tuh terpanggil. Iya. Lihat sampah, ini siapa yang mandi di sini kali ya. Terus seru banget sih kayaknya bergabung bersama DCA. Tapi kalau orang-orang seperti aku ini yang baru bisa renang 1 gaya, itu pun salah, gaya dada. Bisa nggak sih berpartisipasi? Mungkin ada teman-teman lain juga yang seru banget Kak Tenia, aku juga mau ikut. Itu gimana? Bisa banget, banyak banget kesempatannya. Kalau misalnya kita ngomongin Divers Clean Action, memang di awal dibuat karena teman-teman yang hobi menyelam. Nah, tapi ketika kita berjalannya Divers Clean Action sampai sekarang, seperti yang aku sampaikan tadi, ternyata butuh banget nih semua stakeholder, butuh banget alternatif-alternatif solusi yang bukan cuma orang yang menyelam saja lakukan. Nah, dari situ kita sudah berkembang menjadi komunitas yang menerima semua orang asalkan antusias sama laut sebenarnya. Gitu. Jadi bagaimana bisa join, itu bisa jadi relawan. Ketika nanti mungkin pandemi sudah mereda gitu ya, kita bisa mulai kembali clean up offline, atau edukasi langsung ke warga secara offline. Itu juga biasanya kita ajak relawan. Terus habis itu kita juga bisa relawan online, bikin kampanye-kampanye secara online. Terus kita juga buka program magang atau intern, di mana masing-masing keilmuan pasti bisa melakukan kontribusi ya di bidang masalah sampah laut ini. Selain itu juga bisa ikutan pelatihan kita, karena kita setiap 2 tahun sekali punya pelatihan yang kita sebut dengan Indonesian Youth Marine Debris Summit. Dan pas banget di tahun 2021 ini juga kita bakal ada lagi nih Mbak, program pelatihan gratis bagi pemuda umur 18 sampai 25 tahunan dari setiap provinsi. Udah gak masuk. Mungkin jadi mentor, karena kita juga ada mentornya gitu. Nah, biasanya pelatihan ini selain gratis dan kita ajak ke Jakarta, mungkin di sisi pandemi ini agak berbeda ya, mungkin ada hybrid online dan offline.
Namun ketika mereka sudah selesai pelatihan, kita kasih dana hibah gitu buat mereka benar-benar bisa langsung menduplikasikan programnya di daerahnya dan melaporkan dampak-dampaknya kepada kita selama 1 tahun setelah pelatihan. Menarik banget itu buat yang emang tergerak jiwanya untuk membersihkan laut. Oh, hebat-hebat. Terus ini kan tahun baru, Tenia, kamu kan sudah melakukan banyak banget, sudah sampai dapat recognition dari international, BBC 100 Women, Young Asian Pacific Leader. Sekarang apa lagi target kamu di tahun yang baru ini? Sebenarnya Kira-kira kalau apa lagi? target tuh nggak pernah untuk rekognisi kali ya gitu. Rekognisi itu sebenarnya lebih ke arah bonus. Betul. Tapi kalau misalnya ngelihat dari target, tentunya bagaimana nih post pandemic situation itu bisa lebih baik. Karena harapannya kan sekarang sudah ada vaksin di Indonesia dan kita sudah bisa tidak menjadikan pandemi sebagai alasan untuk menggunakan plastik sekali pakai. Itu target besarnya banget dari Diverse Clean Action, bagaimana kita meyakinkan kembali, oke, pandemi tetap ada atau kita sama-sama perangi, tapi lingkungan ini harus segera nih diperbaiki, karena kalau misalnya lingkungannya kotor, kesehatan kita juga terpengaruh gitu kan. Nah, jadi garis besarnya kita mau bikin kampanye-kampanye dan juga program kerjasama untuk memastikan pengurangan sampah tetap jalan dari sumber, seperti pengurangan kresek, sedotan, dan lainnya. Dan selain itu, tadi targetnya adalah lebih banyak orang yang berhasil kita latih dan menduplikasi program Sisosis tadi untuk di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia ini gitu. Dan itu butuh banget kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi looking forward untuk more collaboration sih di tahun 2021. Baik, kita doakan semoga Tenia semakin menggerakkan banyak lagi hati-hati orang untuk ikut berkolaborasi menciptakan hal yang baik untuk negeri kita. Teman-teman, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini di obrolan Taman Belakang Greeners bersama Switenia Puspalestari. Kita ketemu lagi di obrolan Taman Belakang selanjutnya. Terima kasih loh, terima kasih banyak.